Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Apa kabar galonyo? Mudah-mudahan kalian pada hari ini masih tetap semangat, masih tetap stabil dan kembali berada di sini. Anak sekalian, pada mapel informatika kita kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran praktik Microsoft Excel. Nah, anak sekalian, silakan Ananda membuka aplikasi Microsoft Excel di laptop ataupun di komputernya atau juga di handphonenya, dan pastikan kalian sudah berada di worksheet atau lembar kerja. Anak-anakku sekalian, di sini Ustadz mempunyai sebuah data, yakni berkenaan dengan yang kemarin, atau Ustadz akan melanjutkan yang kemarin, yakni daftar nilai siswa. Di sini Ustadz punya 8 nama, yakni mulai dari Tasya, Syapa, Karisa, Humairo, Tiara, Eka, Pajar, dan Imam. Dan nama-nama ini mereka mendapatkan nilai pada mapel bahasa Jepang ya. Kalau Tasya dari kelas Asma, bahasa Jepangnya 70, bahasa Koreanya 80. Sapa dari kelas Asma, bahasa Jepangnya 45, bahasa Koreanya 100. Karisa dari kelas Sumaya, bahasa Jepangnya 76, bahasa Koreanya 65. Humairo dari kelas Sumaya, bahasa Jepangnya 76, bahasa Koreanya 36. Tiara dari kelas Nusaibah, bahasa Jepangnya 78 dan bahasa Koreanya 90. Eka dari kelas Nusaibah, bahasa Jepangnya 54 dan bahasa Koreanya 56. Pajar dari kelas Abdullah, bahasa Jepangnya 20 dan bahasa Koreanya 78. Dan terakhir Imam dari kelas Abdullah, nilai bahasa Jepangnya 80 dan bahasa Koreanya 49. Jadi Anda sekalian, silakan Anda membuat sebuah data yang persis mirip seperti yang ada di layar kalian ini, yakni ada tabel nama siswa, kelas siswa, bahasa Jepang, bahasa Korea, total nilai, nilai rata-rata. Jadi ada kolom ini ya. Dan untuk judulnya Ustadz buat di sini adalah daftar nilai siswa. Nah, untuk sekalian, apa yang kita pelajari pada hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah berkenaan dengan rumus yang namanya sum dan average. Nah, jadi kita bakalan belajar sum dan average. Anak-anakku sekalian, jika Ananda ingin mencari nilai rata-rata, jika Ananda ingin mencari total nilai, kalau kemarin kan kita hanya pakai tambah. Jadi kalau ingin menghitung total nilainya si Tasya, berarti nilai 70 sama dengan 70 ditambah dengan itu kan, tambah dengan 80. Nah, kalau menggunakan sum itu juga bisa. Jadi sum ini adalah sebuah fungsi yang ada di Microsoft Excel, yakni kita biasanya digunakan untuk menjumlahkan atau menghitung total nilai ya. Dan average itu berfungsi untuk mencari atau menghitung nilai rata-rata ya. Untuk sekalian, itu perbedaan antara sum dan average. Kalau sum itu mencari total nilai dan average itu mencari nilai rata-rata. Oke, langsung ke prakteknya saja Anandaku sekalian. Silakan Ananda buat sebuah data ini dulu dan Ustaz tunggu. Oke, anggap saja Ananda sekalian sudah selesai membuat datanya, dan pastikan kita buat tabel terlebih dahulu ya, agar lebih keren gitu ya. Nah, silakan Ananda warnai semenarik mungkin. Kalau Ustadz buat warnai warna kuning dan biru ya, seperti ini. Dan pastikan kalau ingin membuat tabel atau membuat garis ya, arahkan mouse-nya dari sini sampai sini, baru
pilih yang namanya border ini, lalu pilih yang all borders 1, 2, 3. Maka tabel berhasil dibuat ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita langsung saja praktek tentang rumus sum dan rumus APRAG. Jadi anak-anakku sekalian, untuk membuat rumusnya itu aturannya tidak terlalu sulit. Yang pastinya kita masih tetap wajib pakai sama dengan, baru diikuti dengan nama rumusnya, lalu selanjutnya adalah baru buka kurung dan tutup kurung. Jadi seperti ini anak-anak sekalian. Jadi ingin mencari total nilai, berarti kita menggunakan rumus yang namanya rumus sum ya. Jadi pencet di keyboard kalian atau di keypad handphone kalian sama dengan, baru tulis aja sum ya. Ya, sum. Di sum ya. Baru buka kurung. Baru Ananda lihat sel 70 dan 80 ini ada berada di mana? Ada 70 itu kan ada di C3. Kalau yang 80 itu kan ada di D3. Berarti Ananda sekalian untuk lebih mudahnya bisa dengan blok atau dengan menulis. Kalau Ustaz tulis berarti C3. Nah, yang ini Ananda buat titik 2. Titik 2 baru D3. Kalau sudah seperti itu baru tutup kurung, enter. Nah, 70 ditambah 80 hasilnya adalah 150. Untuk mencari nilai rata-rata, rumus apa yang kita gunakan? Untuk mencari nilai rata-rata, rumus yang kita gunakan adalah rumus AVERAG. Nah, bagaimanakah caranya? Jadi hampir mirip dengan rumus yang sebelumnya tadi sum, hanya saja kita harus ganti katanya saja. Sama dengan, wajib pakai sama dengan, lalu tuliskan di keyboard kalian AVERAG, baru buka kurung, baru lihat 70 dan 80 ini ada di mana? Berarti ada di C3 dan D3, berarti C3 titik 2 dan sel D3 titik bukan titik 2, tutup kurung ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal enter. Berarti rata-rata nilai dari Tasya untuk bahasa Jepang dan bahasa Koreanya adalah 75. Kalau total nilainya adalah 150. Nah, anak-anakku sekalian, ada juga cara mudah untuk mengisi rumus total nilai dan nilai rata-rata. Kalau tadi kan kita pakai diketik, kalau sekarang tinggal pakai mouse ya, seperti itu. Sama dengan Anda buat aja SUM, lalu buka kurung, buka kurung, lalu blok pakai mouse dari 45 sampai 100 ini, tahan mouse-nya, blok seperti ini, baru buka kurung, enter. Sebenarnya kalian bisa pilih yang mana aja sih. Yang penting kalian paham konsep dari rumus ini. Kalau APRAG berarti kan sama dengan APRAG, average, baru buka kurung dan di blok, tutup kurung dan enter celabik, maka nilai rata-ratanya adalah 72,5. Anandaku sekalian, kalau kita udah bisa, sebenarnya kalau udah bisa rumus ini, ya tinggal kita pakai cara cepatnya aja. Jadi kalau kalian memang udah paham konsepnya, menggunakan rumus mencari total nilai dan nilai rata-rata, maka kalian tinggal tarik aja ya secara otomatis, maka tabel ini yang kosong ini bakalan terisi. Untuk total nilai, arahkan mouse kalian ke nilai paling ini, nilai terakhir ini, yang ini, baru pastikan mouse kalian kursornya dalam bentuk hitam seperti ini. Nah, kalau bentuk garis panah hitam seperti ini, baru tarik ke bawah. Hitamnya seperti apa tadi? Yang ini. Nah, kalau ini kan putih gemuk tuh, kalau yang ini hitam kecil, baru ditarik dan lepas.
maka dia akan langsung terisi. Yang ini juga untuk mencari nilai rata-rata. Jadi kita isi aja dengan otomatis. Pastikan mouse kalian seperti ini di sudut ini, baru tarik dan lepas. Dah, maka nilainya akan sudah terisi ya, seperti itu untuk sekalian. Nah, begitulah materi kita hari ini untuk sekalian. Yang perlu Ananda ingat, untuk mencari nilai rata-rata kita bisa menggunakan rumus. Untuk mencari total nilai kita juga bisa menggunakan rumus. Rumus apa itu, Ustadz? Kalau total nilai itu artinya kita pakai rumus yang namanya sum. Kalian ingat aja big sum ya. Bibi sum, atau ya intinya adalah sum ya. Dan pastinya kalian sebelum nulis atau ngetik sum pakai sama dengan. Selanjutnya adalah yang nilai rata-rata. Rumus apa yang kita gunakan? Yakni average atau average ya. Agak belum lihatnya bahasa Inggris, tapi intinya tulisannya average ya, average ya, seperti itu. Nah, ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Oke, anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mencoba di rumah kalian, di laptop kalian, di notebook kalian, di HP kalian. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan rumus sum dan menggunakan rumus average. Bagi yang masih agak bingung, bisa bertanya lewat WA-nya Ustadz nanti ya. Ustadz tunggu. Dan lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Dan Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.